lagi sama Om Yaser di sini. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, ya. Oke, teman-teman nih, hari ini kita lagi ngobrol sama bapak satu ini. Susah minta waktunya dia, dan juga susah wawancara dia sebenarnya. Ya, nggak bisa. Karena kadang-kadang arahnya kemana, jawabnya kemana gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itulah hebatnya dia gitu loh. Kita lagi ngomongin salah satu yang ada di buku ini, Anatomi Lelucon Indonesia, yang dibikin sama Pak Darminto, dan diterbitkan oleh Institut Humor Indonesia Kini, tempat saya bekerja di situ. Apa kabar Pak Komeng? Baik, Pak. Luar biasa Pak Komeng ya. Iya. Nggak ada rencana sisir rambut itu nggak ada ya? Nggak ada, saya tuh paling tidak menyukai sisir rambut. Kenapa? Takut model-model Anda tersinggung. Jadi, ya Kadang-kadang nyesel gue nanya aja. gitu ujung-ujungnya. Saya tidak pernah merapikan. Banyak foto model yang pada nelpon kalau saya rapi. Oh gitu, takut tersaingi. Ya, karena pelawak itu apa ya? Apa? Nggak pantas saya kalau cakep. Oh gitu? Iya. Bukan pelawak juga boleh ganteng, meskipun nggak ada. Kalau buat ganteng sih mesti nggak iya. Ini buat siapa nih yang nggak adanya nih? Oh ya itu dia makanya. Kalau apa ya pelawak tuh makanya yang cewek, yang pelawak cewek juga tuh itu banyak yang bagus kalau dia mau menjelekkan diri. Oh. Kan suka ada yang nggak mau diginiin, nggak mau gini. Kan kalau dianeh-anehin ya kan seperti Ulfa dulu kan apa aja mau dihancurin. Iya, siap-siap aja kalau dia. Iya, jadi ya itu. Tapi apakah memang komedi itu harus menjelekkan fisik seseorang, ngomongan juga harus dijelek-jelekin, harus begitu? Enggak juga. Sekarang lihat eranya aja. Tahu nggak era merek sendal? Lihat eranya aja. Jadi kita kan nggak bisa ngeliat itu. Ya zaman dulu orang ke baju cewek udah ketawa. Ya sekarang ya mungkin enggak. Sekarang mah duduk begini aja udah baru ngelucu. Kalau sekarang kan kebanyakan katanya dari omongannya bukan dari perilakunya, betul nggak? Ya itu dia. Sekarang emang verbal. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan 7.500. Itu gabah yang ada di KUD. KUD itu Komeng Urusan Desa. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang di Samosir. Itu ada ulos. Oh, nggak sih nonton itu, ngomongnya ke sini makanya. Oh iya. Nah, saya pernah ke sono. Oh, di Samosir. Itu orang bikin ulos. Nah, ini nih. Perban itu. Itu perban. Jadi orang bikin ulos, tapi sambil nyiri. Oh. Sambil nyiri terus buang ininya dia nggak apa ya ke Tempolong. tempolong. Terus ada teman saya datang ke Samosir, tapi dia belum ngeliat, masih di daerah di agak depan sana pinggir danaunya. Saya tuangin ke ini, ke piring kecil. Saya bilang nih pakai nih buat anti nyamuk, karena itu dipakein sampai datang. Terus pas udah nyampe ke tempat orang bikin ulos saya kasih tahu. Tuh tadi saya ngambil situ, pada mandi. Padahal kan ini bagus, karena kan sirih itu ya membunuh semua. Tapi kan bekas dari orang juga, Pak Enggak, ya Komeng. justru bagus. Orang yang nyiri itu giginya kuat-kuat loh. Giginya bukan kulitnya. Iya kan, tapi kan kalau kulit kita bagus, kita bergigi dong. Oh iya. Ya kan, punya kekuatan dong. Kulitnya bergigi. Iya, maksudnya apa ya? Bergigi itu bisa unjuk gigi, bisa. Oh, di kulitnya. Tergantung kulit beduk apa ya? Kulit dompet. Tapi Pak Komeng, dari pengalaman sebagai komedian nih, praktisi murni. Ya. Kalau saya kan KW. Bapak sendiri dulu yang nyanyi Sarung Coklat. Itu saya masih ingat lagu-lagu Bapak. Ini yang nyanyi. Sarung Coklat. Tapi itu kan produk sebuah yang tidak boleh diiklankan untuk olahraga. Ya, betul. Makanya ditutuplah olahraga badminton itu. Gara-gara itu. Iya. Katanya saya sama Pak Maman, dia pergi. Enggak, ini berdua dulu. Pak Maman udah soalnya. Iya. Pernah tahu nggak ada teori humor tentang superioritas ketika ada orang tuh dengan bebas ngeledekin orang lain? Pernah melakukan itu apa enggak? Kayaknya sih nggak mungkin enggak sih. Ya pastilah kalau pelawak. Pelawak itu kan siap dicela dan siap mencela. Itu kalau dulu kita suka berbicara dengan Gideon, dengan Ginanjar, dengan Derry. Belum 4 kawan masih Gideon ya? Masih Gideon. Kita karena liftingan dia dan dia suka gitu. Oke? Siap dicela dan siap mencela. Ya memang itu sebenarnya. Lah, makanya kan kayak macam si stand up dia bilang lawak berkelas tidak ada hal-hal kayak gitu. Ya tetap ada itu roasting itu kan. Ya, roasting. Sama betul, aja betul. roasting juga.
Hanya istilahnya aja ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya yang ada di teori stand up udah dijalankan mungkin ya. Hanya mungkin penamaan nih kita nggak tahu itu namanya ini, gitu mungkin nggak? Ya, makanya waktu itu tahun 90-an, Deddy Corbuzier, dia itu buka sekolah sulap. Dia punya gedung. Saya disuruh memanfaatkan untuk membuka sekolah lawak. Terus kata Deddy, kan bisa, Meng? Bisa. Saya bilang bisa. Orang bisa kok dipelajari lawak itu. Tapi saya nggak ngerti waktu itu kurikulumnya. Makanya waktu Bapak ngabarin saya itu mau membentuk kurikulum itu, jadi saya sangat senang. Dan saya pernah bicara dengan doktor, ada seorang doktor kurikulum, Dirgantara namanya. Waktu itu sempat dosen saya. Dia bilang, saya nanya, Pak, lawak itu bisa nggak dibikin kurikulum? Terus coba Bang Komeng cerita gimana lawak. Saya cerita. Terus dia bilang, oh bisa itu. Gitu. Jadi dia mendengar dulu dari si pelawaknya, bisa gitu. Nah makanya setelah jadi kalau pertanyaannya apa sih Pak tadi Pak? Yang Bapak nanya saya tadi. Aneh juga bingung tadi. Tadi saya ngubungin ke kurikulum jadinya. Pak Luan tadi bukunya yang mana? Yang tadi bahasa Inggris itu? Oh. Iya. Ini salah satu contoh nih bahwa kurikulum itu ada dan bisa dibuat. Iya. Humor itu bisa dipelajari. Ya itu. Intinya itu kan berarti kan? Iya, bisa Pak. Orang saya itu nggak ngerti apa-apa loh Pak. Makanya saya nggak percaya sama bakat, karena Tuhan ngasih semua. Gitu Pak. Lu mau jadi apa, tergantung kemauan lu, tergantung kemauan dirinya sendiri. Itu kemauan ya Pak ya. Kalau pengaruh bisa dari rumah, bisa dari lingkungan, bisa dari teman, gitu. Kan ada umpamanya di komplek, di asrama banyak tentara. Gue pengen jadi tentara. Kayak gitu tuh Pak. Terpengaruh jadi. Nah itu juga di lingkungan banyak teater atau di lingkungannya apa ya, semua terpengaruh itu. Tapi balik lagi ke kemauan dia kan gitu. Tapi pengaruh juga, keterpengaruhan itu dampaknya besar juga buat si orang itu. Nah makanya mau jadi apapun bisa. Gitu Pak. Tapi dari pengalaman pribadi nih, kalau ini kan ini jelas buku ya teman-teman ya. Ini kita nggak dibayar untuk ngomong ini, cuma kita mau tahu bahwa humor seriously artinya humor memang serius. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Humor itu bukan berarti yang kita lihat udah jadinya, ada proses di belakangnya kan. Betul. Dan itu nggak gampang. Betul. Makanya ada buku-buku ini yang gue terbitan sama yang juga dibuat sama IHIK, dan kita akan bikin lagi buku lebih banyak lagi untuk jadi literatur orang-orang yang mau belajar humor. Tapi dari sisi pengalaman sebagai praktisi ini, Pak Komeng. Ya. Omong sama Bapak banyak laler di sini ya. Bapak yang dilalerin. Justru emang saya yang punya. Nggak, kalau tipsnya dari seorang komedian yang udah lama, dari tahun berapa ngelawak? Saya alhamdulillahnya itu Pak ya, saya diajak Rudy. Saya tahu teknik melawak dari Rudy. Sekarang dia pengusaha kerang, jadi namanya Rudy Seafood. Rudy Seafood ya. Nah ya itu Pak. Nah dia itu ngasih tahu ke saya, ini ada timing, ada konsep, ada gaya, ada macam-macam. Saya jadi tahu, saya baru diajarin tahun 89, saya langsung diajak festival. Tahun 90, alhamdulillah itu perjalanan saya sangat pendek Pak. Orang-orang 14 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi berarti termasuk beruntung ya dapat sosok guru seperti Rudy Seafood. Kalau keberuntungan itu dari orangnya juga Pak. Karena saya didapatkan dari Pak Rudy itu langsung saya pelajari dan saya tambahin sesuai apa yang saya keilmuan saya miliki. Saya umpamanya paham ilmu ekonomi, saya terapkan ke komedi juga. Bagaimana saya melawak satu bahan tapi menghasilkan ger yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi saya padukan dengan ilmu-ilmu lain Pak. Nah jadi dari situ tahun 90 aja saya sudah melawak di sini nih Pak nih, TVRI. Jadi tahun 90 sampai sekarang masih konstan tetap jadi di komedi. Iya, betul Pak.
Kalau ke Komodo nggak mungkin dong. Komodo Iya. sendiri kan mau digusur, Jauh Pak. soalnya. Iya, Bener-bener. jadi saya tetap Apalagi di Komodo ya. Nah, Komodo ya orang banyak menjauhi, Pak. Iya. Ya kan? Dipencet-pencetin soalnya kalau komedo. Iya, itu. Takutnya kan itu, Pak. Untung nggak bunyi. Kalau Kalau bunyi. dipencet bunyi kan repot tuh, Pak. Iya. Nah, tapi kalau tips yang biasa dipegang sama Pak Komeng sebagai seorang komedian, apa yang jadi kuncian? Kalau pelawak terus punya ini nih, Menulis dan membaca, Pak. menulis dan membaca. Ya. Kenapa? Ya, dengan membaca kita banyak tahu, dengan menulis kita banyak mengingat. Saya di rumah saya manusia nih Pak nih, nggak mungkin jawabannya selalu ada bilang, wah dia bisa menjawab 1/1000 detik. Nggak mungkin Pak, tetap harus di-save Pak. Oh, nah selama ini kan Pak Komeng dikenal orang yang sangat cepat tuh merespon apapun bancingan dari teman-teman komedian lain. Itu berarti memang udah disiapkan dari rumah? Ya, saya setiap hari Pak, saya mempelajari hari ini saya ngomongin meja, Senin Pak. Selasa saya ngomongin gelas apa-apa. Nah, itu sembari dicatat, Pak. Ada waktu luang saya baca, Pak. Itu itu jadi di sini penuh nih, Pak nih. Bapak mau ngomong kemana aja nih? Keluar nih. Oh, ini jadi kayak perpustakaan ya? Iya, nggak mungkin, Pak, kalau manusia bisa jawab. Kalau dia tidak ada isinya, tetap harus diisi, Pak. Nah, itu mulainya nggak dari nol, Pak, karena kan bukan Pertamina. Iya bener sih. Harus mulai dari yang udah ada isinya. Gitu. Itu awalnya memang Pak Komeng seneng nulis, seneng baca, atau dipaksa karena profesi sebagai seorang komedian? Makanya kemudian nulis dan baca? Kalau membaca saya dari dulu senang, Pak. Kalau menulis enggak. Kenapa? Kan Karena kalau baca... oh, jadi ini meja nih, saya ini nih ngomongin gini nih, meja mulai dari anekdotnya, mulai dari celaannya, mulai dari apa, pokoknya meja itu. Nah, itu tuh saya nulis, udah taruh tuh Pak, ada bukunya. Itu mungkin kalau beberapa tahun kemudian itu akan jadi rebutan oleh dunia perlawakan, Pak. Kitab Mungkin suci, Pak, komedian itu, tuh berarti. itu Pak mungkin. Tapi udah dibukukan belum? Enggak, saya Kenapa nggak dibukukan? Saya Kan enggak. berbagi ilmu mayangnya juga, Pak.